Puji Tuhan, bergabung kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Setiap pagi ada firman Tuhan, setiap pagi ada kebenarannya yang melawat, yang menjamah, yang menuntun, yang memberkati kita. Kita percaya dalam hidup ini setiap kita pasti berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan tantangan, berhadapan dengan sesuatu urusan yang harus kita hadapi, bukan kita hindari, harus kita hadapi. Masalahnya setiap kita seringkali memiliki ketidakstabilan dalam merespon, dalam bersikap, dalam emosi kita. Nah, di hari ini kita perlu belajar bagaimana supaya emosi kita, reaksi kita, respon kita stabil. Sama seperti respon Tuhan, kasih Tuhan yang stabil naik di hidup kita. Yuk kita baca dulu di dalam Yohanes 1 ayat 18 dikatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dialah yang menyatakannya, yang ada di pangkuan Bapa. Tapi teks King James Version ataupun New King James Version menulis in the bosom of the Father. Jadi Yesus bersandar di dadanya Bapa Surgawi. Yesus bisa mendengarkan irama detak jantung Bapa Surgawi. Yesus bisa menangkap irama detak jantung Bapa Surgawi yang stabil, kasihnya yang nggak naik dan turun, kasihnya yang stabil. Tapi saya mau bilang, saya mau imani kasihnya yang stabil naik buat kita. Kita perlu mengerti bahwa Allah adalah kasih. Di 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah adalah kasih. Yesus bisa stabil sikapnya, bisa stabil kasihnya. Tapi ada satu muridnya juga yang mengalami kestabilan. Saya menyebutnya dia mengalami kestabilan. Menyebut dirinya di kitab yang dia tulis sendiri murid yang paling dikasih Yesus. Namanya Yohanes. Kita baca sama-sama di Yohanes 13 ayat 23. Ketika di malam perjamuan ini yang terjadi. Yohanes 13 ayat 23. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. New King James Version menulis was leaning on Jesus' bosom. Yohanes menaruh kepalanya, pemikirannya, apa yang ada di otaknya, disandarkan di dadanya Yesus untuk mendengarkan detak jantung Yesus yang kasihnya stabil. Sehingga ketika ada tantangan, ketika ada masalah, ketika ada urusan besar yang dia hadapi, dia bisa stabil beriman. Kenapa saya bilang stabil beriman? Di tahun 95 Masehi, dia dicoba untuk dibungkam oleh penguasa saat itu yang gak suka karena dia bicara cerita tentang Yesus terus menerus. Dia digoreng di minyak panas. Tapi dia tidak mempan digoreng di minyak panas. Enggak mati digoreng di minyak panas. Kenapa saya menyebutnya dia punya iman? Kenapa dia bisa punya iman yang besar seperti itu? Karena dia percaya kasih Tuhan atas hidupnya stabil. Selalu naik. Kalau kita baca Galatia 5 ayat 6, dikatakan iman bekerja oleh kasih. Orang yang sadar bahwa kasih Tuhan stabil naik di hidupnya, orang yang bisa menyandarkan pemikirannya, idenya, isi kepalanya di dadanya Tuhan, mendengarkan detak irama jantungnya Tuhan yang stabil, dia bisa menerima, bisa merasakan, bisa mengimani kasih Tuhan stabil di hidupnya. Iman bekerja oleh kasih. Orang yang tahu dia dikasihi Tuhan, orang itu punya iman. Jadi ketika ada tantangan, ketika ada masalah, ketika kita harus berhadapan dengan urusan yang besar, bagaimana kita bisa bereaksi, merespon dengan stabil? Kita harus menyandarkan isi kepala kita, pikiran kita di dadanya Yesus. Mendengarkan detak jantungnya Tuhan yang stabil buat kita. Kalau kita pelajari dari ayat ini, Yohanes berani menyandarkan kepalanya di dada Yesus. Dan ketika Yesus bicara, ada seorang akan mengkhianati aku. Lalu orang yang dekat juga sama Yesus di sebelahnya itu Petrus kasih isyarat, kasih tahu sama Yohanes, kasih kode sama Yohanes, bilang tanya sama Yesus. Orang yang menyandarkan kepalanya di dada Yesus ini, Yohanes ini berani bertanya sama Yesus langsung.
Karena punya kedekatan. Kenapa bisa berani tanya? Kenapa bisa sangat dekat? Karena dia memiliki kestabilan, mengerti bahwa kasih Allah, detak jantungnya Allah itu stabil mengasihi dia. Sehingga dia berani. Petrus yang sekalipun berkobar-kobar, dia nggak sedekat Yohanes. Kalau kita baca dari ayat ini, sepertinya nggak sedekat Yohanes. Kenapa Yohanes bisa begitu? Kembali saya mau bilang, Yohanes bisa mendengar irama detak jantungnya Tuhan, kasihnya Tuhan atas hidupnya. Sehingga dia menulis di semua kitab yang dia tulis, menyebut dirinya murid yang paling dikasihi Yesus. Hari ini, biarlah setiap kita memiliki kestabilan dalam merespon, kestabilan dalam beriman. Itu yang pertama, kita perlu menyandarkan kepala kita di dada Yesus. Yang kedua, kalau ada apa-apa, kita yang percaya kasih Tuhan stabil di hidup kita, kita pasti berani bertanya kepada Tuhan. Maka saya percaya setiap kita pagi hari ini, mulai pagi ini, kita mengalami perubahan dalam bersikap, dalam merespon. Kita merespon karena kita tahu kasih Tuhan stabil atas setiap kita. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagaikan Raja Wali, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Mari bawa doamu di hadapan Tuhan. Pagi ini Tuhan kasih lagi clue buat kita. Kasih lagi arahan buat kita. Kalau kita ingin mengalami kestabilan dalam bersikap, dalam emosi kita, dalam perasaan kita, stabil dalam iman kita, kita perlu menyandarkan kepala kita di dada Tuhan, mendengarkan detak jantungnya Tuhan, irama detak jantung Tuhan yang stabil buat hidup kita. Kasihnya yang stabil buat hidup kita. Ketika kita tahu itu, iman bekerja oleh kasih. Kita bisa merespon dengan baik. Masing-masing setiap kita, saya tahu mungkin ada tantangan, mungkin ada masalah yang sedang hadapi. Naikkan doamu, datang sama Tuhan. Setiap kita yang bergabung dengan Morning with the Word, pagi hari ini, ambil waktu 1 menit, 1-2 menit ini, waktu yang singkat ini, serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Ceritakan apapun masalahmu, berani minta. Karena kita nggak pakai pikiran kita sendiri, tapi kita mendengarkan detak jantung, irama detak jantungnya Tuhan. Dan kita mau punya iman, apa yang kita minta Tuhan dengar, Tuhan jawab. Sama seperti Yohanes ketika bertanya, pertanyaannya dijawab oleh Tuhan. Kita pun ketika kita minta, doa kita dijawab oleh Tuhan. Saya doa, siapapun yang gabung dengan Morning with the Word, pagi hari ini, setiap pribadi yang sedang berhadapan dengan masalah, biarlah mereka mengetahui bahwa kasih Tuhan ada di hidup mereka. Ketika mereka sadar ada kasih Tuhan atas hidup mereka, maka hamba percaya setiap yang bergabung dengan Morning with the Word pagi hari ini, imannya tumbuh dan jadilah sesuai iman mereka. Yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang susah hati dihibur, yang terikat dibebaskan. Bahkan yang butuh jawaban jalan keluar, Tuhan buka jalan keluar. Tuhan beri jawaban doa yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, bagikan kabar baik ini kepada banyak orang. Biarlah lebih banyak orang setiap pagi merasakan jamahan Tuhan, kuasa Tuhan, berkat Tuhan, firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. See you.